Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kami mengimani. Apapun pergumulan hidup kami pada minggu sore hari ini, Tuhan menyediakan jawaban lewat firman-Firman-Mu. Pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu Tuhan, melayankan pemberitaan firman-Mu, supaya firman Tuhan diperdengarkan kepada kami menjadi berkat, menjadikan kami kuat, dan kami sanggup menjalani hidup di tengah dunia yang penuh perjuangan ini. Kami bersepakat menyerahkan pelayanan firman Tuhan sore hari ini dari awal sampai akhir diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Ibu Bapak, saudaraku yang dikasih dan kasih Tuhan. Sore hari ini kita sama-sama akan belajar sabda firman Tuhan, yaitu sebuah tema yang menarik. Kau rangkai air mata jadi permata. Nah, gambarnya kayak gini deh. Ada di antara kita yang barangkali melewati hari-hari yang berat, sulit, harus mencucurkan air mata. Bahkan mungkin di hari ibu sekalipun, ternyata aku baru meneteskan air mata. Apakah air mata kehidupan kita sia-sia? Ayo kita baca firman Tuhan dari Mazmur 34. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari, baca firman Tuhan bersama saya ya. Dari Mazmur 34 ayat yang ke-18 dan ayat 19. Saya siapkan font hurufnya gede-gede karena banyak lansia di sini ya. Yuk kita baca firman Tuhan sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 18 dan 19. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, keluarga besar Gereja Baptis di Kulbelak yang terkasih, saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Sangat bersyukur boleh berada di Kota Perth bersama Ibu Bapak. Bahkan sore hari ini ketika kita diajak merenungkan sebuah tema yang menarik, kau rangkai air mata jadi permata. Ibu Bapak, saudaraku, tahukah kita tema ini adalah sebuah lagu ya. Ada di antara kita mengenal lagunya? Ayo saya ajak kita nyanyi ya. Saya bawa gitar. Nanti Pak Sion juga mau ikut mengiringi, boleh Pak? Boleh ya. Oke. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau berkabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya.
Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata. Kau rangkai air mata jadi permata. Puji Tuhan. Saudaraku, benarkah hidup ini dilewati dengan banyak tekanan-tekanan yang berat? Seorang anak Tuhan menggambarkan, walaupun aku sudah lama jadi orang Kristen, tapi ternyata hidup kadangkala membuat aku merasa lelah. Ya, kayak mobil gini nih ya, rasanya apakah masih sanggup untuk jalan terus? Ya, saya nggak tahu di antara kita adakah yang juga sedang dalam pergumulan. Tuhan, kenapa ya jalan hidupku kok tidak mudah? Tuhan, kenapa ya akhir-akhir ini hidupku kok rasanya lelah sekali? Saudaraku, saya ingat sebuah cerita humor yang lucu. Ketika seorang anak perempuan kesayangan papa mamahnya ternyata mulai pacaran. Papa mamahnya itu gak suka dengan cowok pacar laki-laki yang satu ini ya. Karena tampak di hadapan penilaian papa mama, cowok yang satu ini kayaknya cowok yang gak baik deh ya. Maka ketika anak perempuan ini mengajukan permohonan, papa mama, kayaknya hubunganku mau serius loh dengan cowok ini. Jangan nah, pokoknya ikutin kata papa mama, jangan ya. Namun ternyata benar seperti peribahasa mengatakan, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat katanya. Jadi mau ditentang kayak apapun, jalan terus. Dan mereka nekat kawin, menikah tanpa restu dari papa mama. Repotnya, pihak laki-laki begitu tahu perempuan ini nggak direstui papa mamanya, maka orang tua pihak laki-laki pun tidak sayang dengan menantu perempuannya ini. Jadi mereka berdua membangun rumah tangga yang tidak direstui oleh kedua belah pihak orang tuanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata benar, saudaraku. Hari-hari hidup pernikahan mereka penuh dengan kekerasan. Bagaimana ternyata laki-laki ini adalah laki-laki yang emosional, suka marah, ucapan-ucapannya itu sangat menyakiti. Bahkan
kadangkala juga menggunakan kekerasan secara fisik, bukan cuma kekerasan secara verbal. Apa yang dilakukan oleh sang istri ini ketika tahu bahwa suamiku ternyata wujudnya macam demikian, dia bingung. Ketika hari itu pertengkaran begitu keras, aku pengen nangis, tapi mau nangis di mana? Kalau nangis di rumah, nanti makin dibentak-bentak suami. Mau nangis pulang ke rumah orang tua saja dulu sudah tidak merestui. Mau pergi ke rumah mertua, apalagi. Jadi kemana dia mesti mencari tempat yang nyaman untuk menangis? Tiba-tiba dia punya ide. Bagaimana kalau aku cari rumah duka? Di rumah duka itu kan banyak orang nangis gitu ya. Jadi kalau aku nangis gak bakal diketawain. Apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata di rumah duka itu betul ada yang meninggal. Laki-laki bisnismen yang kaya raya dan didampingi 2 orang istrinya yang juga sedang menangis karena kehilangan suami bisnismen yang kaya raya ini. Ya, saudaraku, perempuan ini ikut gabung di situ. Nangis, duduk di lantai, nangis keras sekali. Sampai 2 orang istri yang meninggal ini saling bisik-bisik. Celaka ini. Kita pikir kita berdua saja istrinya. Ini kok ada tiba-tiba perempuan ketiga datang nangis kayak gini. Repot ini ya. Nanti bagaimana soal membagi warisan? Suami kita yang meninggalkan kaya raya. Mereka berdua bersepakat, sudah kamu kasih tahu saja kesepakatan kita. Apa kesepakatannya, saudaraku? Salah seorang istri itu mendatangi perempuan yang tetap nangis di pinggir peti itu. Dia ngomong gini, "Dek, aku tahu kamu juga kehilangan. Kamu nangis seperti kami juga nangis. Tapi ingat ya, setahu kami istrinya bapak ini cuma 2. Jadi warisan dalam bentuk barang apapun itu akan kami bagi 2. Udah, kamu gak usah nangis. Kami kasih uang 100 juta. Ya, udah pulang saja. 100 juta rasanya udah cukup ya dek. Biar barang-barang peninggalan suami kami ini jadi milik kami berdua." Saudaraku, cerita ini mau mengatakan apa? Mau mengajak kita hati-hati kalau nangis gak usah cari rumah duka ya. Karena belum tentu ceritanya kayak gini nanti ya. Ibu bapak saudaraku, apa yang menarik dari firman Tuhan hari ini? Yuk kita belajar yang pertama dari Mazmur 34 ayat 19. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari baca bareng-bareng firman Tuhan bersama saya begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan. Alkitab mau memberitahu kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu ternyata tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin. Bahkan kalau anak-anaknya itu sedang mengalami kondisi patah hati. Jangan dibayangkan patah hati itu putus cinta waktu masa remaja dulu ya. Patah hati itu kalau diterjemahkan terjemahan yang lebih jelas, kondisi perasaan hatinya baru hancur lebur berantakan ya. Orang-orang yang baru merasa kondisi batinku ini berantakan, rasa-rasanya hidupku sudah gak karu-karuan. Alkitab katakan Tuhan itu dekat. Dekat itu artinya tidak jauh-jauh. Apakah Tuhan cuma menonton ketika anak-anaknya dalam kondisi berantakan hidupnya? Tidak. Alkitab katakan dengan jelas, Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan hadir, mau menolong
memberikan sungguh-sungguh pendampingan sampai bisa pulih untuk orang-orang yang sedang remuk jiwanya. Saudaraku, mungkin di antara kita bertanya-tanya begini, Pak Stefanus, kenapa ya Tuhan kok mengizinkan penderitaan, persoalan itu terjadi di tengah kehidupan di dunia ini? Saudaraku, kalau kita bertanya-tanya seperti itu, saya akan jawab lewat sebuah kisah cerita yang menarik. Kisah cerita bagaimana di sebuah pantai dekat California di Amerika, yaitu pantai yang disebut Monterey Bay. Ya. Di pantai Monterey ini menarik sekali, dikisahkan di sana bagaimana kondisi pantai ini beda dengan pantai-pantai lainnya. Apa yang membuat beda, saudaraku? Yang membuat beda adalah bagaimana di pantai ini ternyata ditunjukkan buat kita kondisinya itu unik. Uniknya apa? Uniknya pantai ini dipenuhi dengan banyak burung pelikan. Ya. Di Australia, di kota Perth, tepatnya di daerah Swan River gitu ya. Kadang-kala kita masih bertemu dengan burung pelikan ya. Nah, burung pelikan ini betul-betul hidupnya sangat makmur ya. Karena mereka gak usah capek-capek terbang ke tengah-tengah laut untuk cari makan. Kita tahu makanan untuk burung pelikan itu kan namanya ikan ya. Nah, apa yang terjadi? Menarik sekali. Ditunjukkan ada jebakan suapan atau the comfort zone. Ya, bertahun-tahun burung-burung pelikan di Monterey Bay ini disuapi ikan-ikan dari pabrik pengalengan ikan atau pabrik sarden, dan nelayan-nelayan yang bekerja di pabrik itu, sisa-sisa ikan itu langsung dibagikan kepada burung-burung pelikan, sampai burung-burung pelikan ini pun berhenti berburu cari ikan ya. Nah, karena tiap-tiap waktu ikan itu sudah tersedia, apa yang terjadi? Semuanya sudah instan, begitu mudah, sampai mereka lupa cara menukik masuk ke dalam air ya. Saudaraku, disinilah persoalan muncul. Inilah the crisis, awal dari malapetaka. Dikatakan pada akhir tahun 1940-an, pabrik industri sarden di sana tutup, runtuh usahanya. Jadi nelayan-nelayan itu juga pindah, tidak lagi kirim ikan pasokan di situ. Jadi bagi burung-burung pelikan, jatah gratis yang mereka dapatkan selama ini sekarang hilang total. Saudaraku, apa yang terjadi? Burung-burung pelikan ini gambarkan kelaparan di tengah kelimpahan ya. Padahal di bawah laut situ, di Monterey Bay ini, ikan lautnya banyak sekali ya. Apalagi sudah gak ditangkepin nelayan. Tapi masalahnya adalah pelikan-pelikan ini menjadi burung yang kehilangan insting untuk berburu menangkap ikan. Saudaraku, inilah tragedi yang nyata. Ditunjukkan banyak burung pelikan mati kelaparan. Bukan gara-gara ikannya habis, tapi karena mereka lupa cara mencari makan. Mereka
jadi pengemis yang kehilangan jati dirinya. Saudaraku, menyedihkan ya. Kok pelikan ini sampai nggak bisa dapat ikan, padahal di bawahnya ada ikan banyak sekali. Pemerintah melihat banyak burung pelikan mati kelaparan, mereka segera carikan solusi. Apa solusinya? Para ahli memikirkan supaya didatangkan burung-burung pelikan liar dari daerah pantai Florida menuju ke pantai ini. Dan mereka dicampur baur dengan burung-burung pelikan setempat, burung-burung pelikan di Monterey Bay, dan misinya cuma satu, mengajari cara berburu menangkap ikan. Saudaraku, sekarang kita tahu ya, kenapa kok penderitaan kadangkala Tuhan izinkan terjadi, supaya kita sungguh-sungguh diproses makin kuat, diproses menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengandalkan Tuhan dan dekat dengan Tuhan dalam segala peristiwa. Sungguhkah ini dijanjikan dalam sabda firman Tuhan? Kita temukan jawabnya di ayat 18. Ayo kita baca bareng-bareng demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudaraku, pasti kita langsung bertanya-tanya, Pak Stefanus, orang benar itu siapa? Di dunia ini mana ada orang benar? Bukankah semuanya sudah berdosa dan banyak bikin salah? Saudaraku, bila kita melihat terjemahan bahasa asli dalam Alkitab, kata benar itu bukan berarti tidak punya salah. Benar itu bukan berarti betul. Benar adalah asli. Benar berarti bukan pura-pura. Benar itu berarti otentik. Benar itu sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang tanpa topeng. Saudaraku, ketika hidupmu dalam kelemahan, ketika hidupmu penuh cucuran air mata, Tuhan gak butuh topeng kita untuk senyum-senyum. Enggak. Tuhan mau lihat diri kita yang asli. Kalau memang hidup kita sedang susah, kita sedang berseru-seru minta tolong, apa yang dijanjikan Tuhan mendengar. Bukan cuma mendengar seruan kita, tapi Tuhan melepaskan dari segala kesesakan. Seperti burung-burung pelikan itu dimampukan kembali untuk mendapatkan ikan-ikan lagi. Saudaraku, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang kalau digambarkan punya hati, hatinya itu banyak luka jahitannya. Ya, ada tambalan-tambalan, bahkan masih mungkin ada luka yang berdarah-darah sampai harus ditutup dengan plester, gitu ya. Saya nggak tahu apakah dalam hidup kita saat-saat akhir-akhir ini kita baru mengalami kesusahan, kesedihan air mata seperti ini. Kalau itu yang terjadi, biarlah gambar ini menjadi cerminan perjuangan hidupku. Aku sedang mendaki sebuah bukit dengan tulisan faith. Aku harus bisa beriman teguh. Aku harus bisa mendaki selangkah demi selangkah. Sungguhkah Tuhan mendengar jeritan kesusahan hatiku? Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian tentang seorang pendeta yang memiliki seorang anak laki-laki kecil. Kisah penutup khotbah ini mau mengatakan buat kita, pendeta yang satu ini selalu mengajak anak laki-lakinya yang masih kecil
pada zaman dulu ketika belum ada aplikasi WhatsApp, orang kalau bulan Desember akan kirim kartu Natal. Keren. Pendeta yang satu ini akan mengajak anak laki-lakinya boncengan naik sepeda membagi-bagikan kartu Natal untuk penduduk di sekitar gedung gereja. Saudaraku, tiap tahun anak ini sangat gembira. Kalau sudah mendekati hari Natal, anak ini pasti bertanya-tanya, "Papa, kapan kita bagi-bagi kartu Natal tahun ini? Aku siap membantu." Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Menjelang hari Natal tanggal 24 Desember, ternyata cuacanya buruk, hujan. Jadi sang papa mengatakan pada anaknya, "Nah, apa tahun ini kita nggak usah bagi kartu Natal ya? Cuaca di luar hujan. Kita naik sepeda bagi-bagi kartu Natal nanti malah masuk angin, sakit, kena influenza." Ya. Anaknya mengatakan apa? "Papa, aku tuh sudah berdoa bahwa aku pasti harus bagi-bagi kartu Natal. Papa, coba lihat aku, Pak. Aku sudah bukan lagi anak kecil. Papa kan tahu aku sudah bisa naik sepeda sendiri. Papa nyiapin khotbah untuk Natal. Aku yang akan membagikan kartu Natal. Tapi hari hujan loh nak." "Enggak, Papa. Papa doain aku saja. Tolong Pak doain aku bahwa dalam doa berkat aku siap membagi-bagi kartu Natal." Saudaraku, apa yang terjadi? Anak ini setelah didoakan sang papa bahwa setumpuk kartu Natal ditutup dengan plastik yang tahan air, didoakan, "Tuhan, aku minta hujannya mulai reda. Kalaupun masih hujan, tolong hujannya gerimis kecil-kecil saja. Aku siap menolong papaku membagikan kartu Natal." Puji Tuhan. Anak ini semangat sekali. Kartu Natal yang dibawa setumpuk dari rumah dibagi-bagi ke setiap rumah satu persatu. Sekarang tinggal sisa satu kartu Natal. Dia pikir nggak apa-apa, pulang bawa satu kartu Natal karena kayaknya semua sudah aku bagiin. Tapi apa yang terjadi, saudara? Anak ini tiba-tiba hatinya digerakkan Tuhan melihat rumah yang tertutup rapat di ujung jalan ini. Kok ada rumah, pintunya tertutup, jendelanya tertutup, gak ada cahaya lampu. Tapi kenapa ya? Kok aku mau pulang, rasanya aku harus mampir ke rumah ini. Saudaraku, anak lelaki mencoba memutar balik sepedanya menuju ke rumah yang dikira kosong. "Tuhan, aku nggak tahu ini kosong atau enggak, tapi aku coba pencet bel ya." Pencet bel yang pertama, ting tong, gak ada suara, gak ada orang, pintunya tetap tertutup. Ya sudah, aku balik saja ke arah sepeda. Tapi waktu jalan menuju ke tempat sepeda yang diparkir, hatinya ini nggak damai. Mosok sih mencet bel cuma sekali terus pergi. Coba balik sekali lagi. Anak lelaki ini pencet bel sekali lagi. Ting tong. Tetap aja gak ada suara tanggapan. Berarti rumah ini kosong. Ya sudah, aku akan balik ke tempat parkiran sepeda. Anak ini mulai naik ke sepeda itu, duduk di sepeda itu,
Tapi sebelum dikayuh, hatinya rasa tidak damai. Mencet bel kok cuma 2 kali. Kenapa nggak diulang 3 kali? Maka dia turun lagi dari sepedanya, di standar, langsung menuju ke tempat rumah tadi, di bel yang ketiga. Ting tong. Siapa ya? Suara seorang ibu. Suaranya lemah sekali. Oh, ada orang. Ketika dibuka, ternyata yang muncul adalah seorang ibu tua. Wajahnya sedih, matanya sembab, kayak habis banyak menangis. Ibu ini bertanya, kamu siapa nak? Kenapa kamu pencet bel rumahku? Anak ini mengatakan, Oma, selamat hari Natal ya Oma. Ini kartu Natal dari gereja kami. Di belakang kartu Natal ini ada tulisan Jesus loves you. Dan ada undangan untuk besok malam. Oma diundang datang merayakan Natal di gereja kami. Oma ini mencoba tersenyum. Dia terima kartu Natal itu dengan tangan gemetar. Dan apa yang terjadi? Oma ini mengatakan, aku akan coba datang ke gerejamu besok malam. Saudaraku, besok pas peristiwa kebaktian Natal, pendeta ini sebelum berkhotbah mengatakan, apakah di antara ibu bapak ada yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk maju ke depan bersaksi tentang kasih cinta Tuhan? Ibu yang tadi terima kartu Natal duduk di paling belakang, angkat tangan. Apakah saya boleh maju, Pak Pendeta? Ibu ini dipersilakan maju. Semua anggota jemaat melihat wajah ibu ini. Ibu ini mulai bercerita. Pak Pendeta dan keluarga terkasih, juga jemaat Tuhan di gereja ini, perkenalkan, aku seorang ibu yang hidup sendirian di rumah ini. Aku belum lama tinggal di rumah di sini, tapi suamiku sudah meninggal dunia. Kami tidak punya anak. Aku sendirian. Berhari-hari aku mikir, hidup tanpa suami berat sekali. Apa-apa harus sendiri. Apa aku kuat Tuhan? Aku sudah gak kuat. Bolehkah aku nyusul suamiku saja? Apa yang terjadi, saudaraku? Ibu ini bercerita, kemarin saya sudah sepakat ada di bagian lantai 2 di rumahku, aku pasang ini. Apa yang aku pasang? Aku siapkan tali gantungan di atas, dan aku siapkan kursi. Kalau aku berdiri di kursi itu mudah bagiku menendang kursi itu, dan aku akan mati menyusul suamiku. Tali sudah dileher. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hatiku masih mikir-mikir, ini benar bakal ketemu suami atau enggak nanti ya. Tali itu sudah aku lilitkan di leher. Tuhan, ini harus terjadi atau enggak ya? Kalau enggak harus terjadi, tolong tunjukkan buktinya. Bukti yang pertama, ada bel
di rumahku. Ting tong. Aku pikir, lah itu bukan tanda dari Tuhan. Mungkin orang iseng mencet bel rumah. Jadi tali masih tetap terikat di leherku. Aku tanya pada Tuhan, benar kalau itu tanda dari Tuhan, buktinya mana? Aku tunggu. Ternyata gak sampai 2 menit, pintu bel rumah bunyi lagi yang kedua. Ting tong. Lah itu mungkin orang iseng lah Tuhan. Aku gak percaya kalau itu tanda dari. Jadi aku belum mau turun dari kursi gantung diri ini. Aku tunggu, kalau sampai bunyi 3 kali, aku akan copot tali ini. Dan ternyata bunyi lagi yang ketiga, ting tong. Aku copot tali di leher. Aku turun dan aku buka pintu. Siapa yang mencet? Ternyata Tuhan kirim seorang anak kecil, malaikat kecil. Aku pengen tahu apakah ada di gereja ini, Pak Pendeta. Siapa dia? Dia datang ke rumahku membawa kartu Natal dengan tulisan Jesus loves you. Siapa dia, Pak Pendeta? Anak pendeta ini segera berlari. Dia peluk ibu sang oma tadi. Dan mereka berdua menangis penuh cucuran air mata. Apa kata pendeta dan jemaat yang melihat peristiwa ini? Pendeta bersama jemaat mengatakan, ibu, mulai hari ini engkau adalah keluarga kami. Mulai sekarang engkau bukan orang lain. Ayo gabunglah di sini. Hidupmu tidak sendirian. Engkau boleh bersama-sama dengan kami semua. Kami siap untuk menemanimu. Saudaraku, bukankah ini arti Mother's Day yang sesungguhnya? Tuhan Yesus mengasihi siapapun, termasuk mengasihi seorang perempuan, bahkan seorang nenek yang sudah tua, tetap disayang Tuhan dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Tuhan bisa menolong lewat seorang anak kecil. Komunitas Gereja Baptis di Gulbelang adalah keluarga yang mesti peka, peduli, sayang dengan siapapun. Kenapa? Karena hidupku pun disayang Tuhan, bukan? Tiap kali ada tetes air mata bisa diubah Tuhan menjadi permata. Saudaraku, kalau kita katakan aku percaya firman-Mu, aku mengamini firman-Mu. Ayo kita berdiri. Saya ajak Pak Sion memakai gitar ini bareng-bareng dengan kita semua. Kita nyanyikan Kau rangkai air mata jadi permata. Rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran. Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Taruh tanganmu di dadamu. Betapa beda jalanku dari jalanku. Seperti lidatmu
setia seperti Tuhan, Kau rangkai air mata jadi permata. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama.